Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Fadla Saputra dengan NIM 2204133. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai analisis koordinasi dalam manajemen bencana, itu menggunakan pendekatan kualitatif di Turki. Yang dosen pengampunya yaitu Bapak I. Permana, STMT. Selanjutnya bagian pendahuluan. Manajemen bencana membutuhkan kolaborasi lintas keahlian dan institusi di tingkat nasional dan internasional. Sering berkembangnya disiplin ilmu selama abad ke-20, pendekatan manajemen bencana yang terintegrasi mulai digunakan untuk menangani seluruh siklus bencana secara lebih efektif. Pendekatan ini mencakup 4 komponen utama, yaitu mitigasi, kesiapsiagaan, respons, dan pemulihan, yang semuanya memerlukan implementasi yang terkoordinasi dan berkualitas tinggi. Koordinasi merupakan proses penting yang mencakup analisis situasi, pengumpulan informasi, serta pengambilan keputusan strategis untuk mencapai tujuan bersama. Dalam konteks bencana, strategi koordinasi dibutuhkan tidak hanya selama proses respon, tetapi juga dalam tahap pra dan pasca bencana. Hambatan seperti ketidaksesuaian operasional dan kompetisi sumber daya dapat diatasi melalui diskusi dan masalah dan solusi yang tepat. Selanjutnya itu bagian tinjauan pustaka. Yang pertama, sistem komando insiden atau ICS. Sistem komando insiden atau ICS adalah kerangka kerja standar yang memungkinkan berbagai koordinasi organisasi untuk bekerjasama secara terpadu dalam menangani situasi darurat. ICS mempermudah proses komando, kontrol, dan koordinasi lintas lembaga, serta mengurangi gangguan seperti ketidaksesuaian istilah dan konflik kewenangan. Sistem ini fleksibel dan dapat digunakan oleh pemerintah, lembaga swadaya masyarakat maupun sektor swasta. Selanjutnya yang kedua itu kolaborasi antar institusi. Kerjasama antar lembaga sangat krusial dalam manajemen bencana. Penelitian kolaboratif dan pelatihan lintas sektor sebelum bencana dapat meningkatkan efektivitas respon. Meskipun ada tantangan seperti perbedaan persepsi dan pandangan politik, pendekatan seperti organisasional homopili mendorong kerjasama yang lebih efektif antara institusi yang memiliki kesamaan struktur atau tujuan. Selanjutnya yang ketiga, yaitu komunikasi dan berbagi informasi. Dalam bencana, komunikasi horizontal antar lembaga lebih efektif dibandingkan sekadar mengandalkan regulasi administratif. Sistem komunikasi cadangan sangat penting, dan komunikasi dua arah antara institusi dan masyarakat perlu dikembangkan, dan informasi yang tepat dan waktu yang cepat sangat menentukan keputusan masyarakat selama krisis. Yang keempat, peran informasi dalam tim SAR. Tim pencarian dan penyelamatan membutuhkan sistem informasi yang kompatibel untuk menghindari miskomunikasi di lapangan. Pemanfaatan teknologi dan keterbukaan informasi antar tim mempercepat proses penyelamatan dan mendukung respon yang terkoordinasi. Penyelarasan data dan sumber informasi sangat vital dalam upaya penyelamatan jiwa. Yang kelima itu kerja tim dalam operasi bencana. Tim yang efektif adalah tim yang memiliki tujuan bersama, memahami peran masing-masing, dan mampu berkomunikasi dengan baik. Tantangan seperti pelatihan yang kurang dan konflik peran dapat merusak sinergi tim. Oleh karena itu, kerjasama terdisiplin harus ditekankan untuk memastikan pelayanan bencana yang komprehensif dan efisien. Selanjutnya yang keenam, tantangan kerja dan tim dan etika. Hambatan dalam kerja tim bisa berupa kurangnya latihan, konflik peran, dan ketidakpercayaan. Namun dalam konteks bencana, kerja tim adalah sebuah kewajiban etis. Profesional harus saling mendukung dan memanfaatkan keahlian satu sama lain agar pelaksanaan manajemen bencana berjalan optimal. Yang ketujuh itu fleksibilitas dalam pengambilan keputusan. Keputusan dalam kondisi darurat seringkali harus diambil cepat dan dalam situasi penuh tekanan. Fleksibilitas menjadi kunci agar sistem dapat beradaptasi terhadap perubahan. Perencanaan sebelumnya juga menjadi faktor penting dalam membentuk ketangguhan sistem saat menghadapi tantangan tak terduga. Kegelapan itu kewenangan dan paradoks kekuasaan. Terkadang terjadi ketimpangan antara mereka yang memiliki otoritas dan mereka yang memiliki pengetahuan teknis. Fenomena ini dikenal sebagai power paradox. Dalam situasi bencana, pendelegasian kewenangan ke tingkat lokal dapat mempercepat proses pengambilan keputusan dan respon terhadap kebutuhan mendesak masyarakat. Kesembilan untuk koordinasi kontingensi dan sinergi lintas lembaga. Koordinasi kontingensi memungkinkan lembaga-lembaga dari berbagai level hierarki untuk bekerjasama secara efektif saat kritis. Kunci keberhasilannya adalah membangun kerjasama antar lembaga sejak sebelum bencana terjadi, sehingga saat krisis mereka telah memiliki mekanisme kerja yang teruji. Selanjutnya 10 media sosial sebagai alat koordinasi. Media sosial memainkan peran penting dalam manajemen bencana karena memungkinkan komunikasi langsung dari lapangan.
Platform ini mempercepat penyebaran informasi, mendukung pengambilan keputusan kolektif, dan memperkuat kerjasama antar institusi dan masyarakat. Namun, validasi informasi tetap menjadi syarat utama agar media sosial tidak menjadi faktor disinformasi. Selanjutnya, metode, yaitu penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain fenomenologis untuk mengeksplorasi dan mendeskripsikan pengalaman koordinasi para profesional. Dalam manajemen bencana, fokus utamanya adalah menggali makna subjektif dari pengalaman individu terkait koordinasi antar lembaga. Dalam penelitian kualitatif, pendekatan utama bukan pada hasil akhir, melainkan pada proses pemahaman yang mendalam terhadap suatu fenomena. Pendekatan fenomenologis memungkinkan peneliti untuk memahami esensi dari pengalaman para partisipan tanpa menyederhanakannya menjadi kategori tetap. Desain fenomenologis mencakup tahapan penting seperti bracketing, menjaga netralitas, perumusan fokus, dan pertanyaan riset, pemilihan partisipan, pengumpulan serta analisis data, hingga pelaporan. Studi ini mengajukan 4 pertanyaan utama, yaitu bagaimana koordinasi antar lembaga dipahami, 2. Bagaimana implementasi koordinasi dilakukan, 3. Apa saja masalah koordinasi yang muncul, dan 4. Apa yang perlu dilakukan untuk memperkuat koordinasi tersebut dalam konteks manajemen bencana. Selanjutnya itu teknik pengambilan sampel. Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling yang dipadukan dengan teknik snowball sampling. Partisipan dipilih berdasarkan kriteria khusus, yaitu memiliki jabatan minimal sebagai ketua tim atau manajer unit, serta memiliki pengalaman langsung dalam penanganan bencana. Wawancara dimulai dengan persiapan awal yang memenuhi syarat, lalu berkembang melalui jaringan mereka. Penelitian dilakukan di Ankara, Turki, dan mencakup berbagai kementerian serta lembaga yang terlibat dalam penanggulangan bencana. Dan yang kedua itu kriteria dan proses rekrutmen partisipan. Peneliti menetapkan minimal 2 partisipan dari setiap kementerian di tingkat nasional dan provinsi untuk menjamin representasi yang luas. Partisipan yang memegang peran kepemimpinan dianggap paling tepat untuk menggambarkan pengalaman koordinasi. Proses pengumpulan data dihentikan ketika mencapai saturation point, yaitu kerja ketika informasi yang terperoleh mulai berulang dan tidak muncul lagi kode baru. Selanjutnya itu keabsahan data dan teknik analisis. Untuk memastikan keabsahan dan kredibilitas data, penelitian ini menerapkan 3 pendekatan utama, yaitu penggunaan kriteria inklusi, penilaian ahli, dan interaksi jangka panjang dengan partisipan. Wawancara dilakukan secara tatap muka dan daring menggunakan panduan semi-struktur. Data dikumpulkan dari 31 partisipan antara Juli hingga November 2021 dengan durasi total 99,7 menit. Analisis data dilakukan menggunakan metode tematik dengan pengetahuan perangkat lunak MaxQDA 20 dan hasil kemudian dikaji oleh 3 pakar kualitatif. 4. Pertimbangan etis penelitian. Sebelum penelitian dimulai, persetujuan etis diperoleh dari Komite Etik Universitas Dokus Ulul. Seluruh partisipan diberikan informasi lengkap mengenai tujuan dan proses penelitian serta diminta memberikan persetujuan secara tertulis dan lisan. Identitas dan data pribadi partisipan dijaga kesehatannya dengan ketat selama dan setelah proses penelitian berlangsung. Selanjutnya, result atau hasil penelitian. Penelitian ini melibatkan wawancara dengan 31 partisipan yang aktif dalam operasi penanggulangan bencana, dengan total durasi wawancara mencapai 977 menit. Hasil dianalisis berdasarkan pernyataan penelitian dan karakteristik demografis partisipan seperti jenis kelamin, jabatan, dan pengalaman kerja. 4 tema utama dan 20 kategori berhasil diidentifikasi, mencerminkan pemahaman mendalam, dan 20 kategori berhasil dalam terhadap praktik dan tantangan koordinasi dalam menjamin bencana. 4 tema besar yang muncul dalam video ini adalah koordinasi, 2 koordinasi pra bencana, 3 permasalahan koordinasi, dan 4 saran penguatan koordinasi. Masing-masing tema terbagi dalam beberapa kategori seperti komunikasi, kolaborasi, pelatihan ketahanan, kepemimpinan, sistem komando insiden, serta pelatihan literasi media sosial. Tema-tema ini mencerminkan kompleksitas dinamika koordinasi dalam konteks bencana yang melibatkan banyak aktor dan lembaga. Selanjutnya, 1. Pemahaman tentang koordinasi antar lembaga. Partisipan menjelaskan koordinasi sebagai bentuk komunikasi menyeluruh yang melibatkan pertukaran informasi secara akurat dan berkelanjutan. Komunikasi yang efektif dipandang sebagai fondasi utama dalam menciptakan koordinasi yang kuat di lapangan. Selain komunikasi, aspek seperti kolaborasi lintas lembaga, manajemen informasi, pengelolaan sumber daya, dan pengorganisasian di lapangan juga menjadi bagian dari definisi koordinasi menurut pengalaman mereka. Yang kedua itu implementasi koordinasi dalam praktik. Untuk mewujudkan koordinasi yang efektif, berbagai kegiatan dilakukan pada tahap
pra-bencana. Latihan kebencanaan menjadi metode utama yang disebut partisipan, diikuti oleh pelatihan perencanaan dan rapat rutin. Pelatihan ini penting bukan hanya untuk bekerja sama, tetapi juga sebagai sarana uji coba untuk mengidentifikasi potensi hambatan koordinasi sebelum bencana terjadi secara nyata. Selanjutnya yang ketiga, permasalahan dalam sistem koordinasi. Persoalan sering muncul dalam koordinasi mencakup ketidaksejelasan dalam sistem komando insiden atau AICS, lembahnya kepemimpinan, birokrasi berlapis, serta kemampuan komunikasi. ICS kerap diwarnai penugasan yang tumpang tindih dan ketidakjelasan otoritas. Di sisi lain, perbedaan pengalaman antar institusi serta kurangnya profesional yang terlatih menyebabkan kebingungan dalam pengambilan keputusan. Masalah komunikasi seperti hilangnya koneksi saat krisis turut memperparah kondisi di lapangan. Yang keempat, tantangan penggunaan media sosial. Media sosial menjadi elemen koordinasi yang problematik sekaligus strategis. Di satu sisi, media sosial mampu mempercepat penyebaran informasi saat krisis, namun partisipan juga menggarisbawahi bahayanya seperti penyebaran disinformasi, provokasi, dan hilangnya kendali narasi. Ketidakliterasi digital dan krisis komunikasi berbasis teknologi menjadi tantangan tersendiri dalam memanfaatkan platform ini secara optimal. Selanjutnya ada rekomendasi penguatan koordinasi. Partisipan menyarankan penelitian khusus koordinasi, evaluasi pasca bencana, serta peningkatan literasi media sosial. Mereka juga menekankan perlunya keseimbangan antara fleksibilitas dan otoritas dalam kepemimpinan di lapangan. Pendekatan yang terlalu otoriter atau terlalu longgar sama-sama dianggap tidak efektif dalam mengelola dinamika bencana yang cepat dan kompleks. Teman penelitian ini menegaskan bahwa koordinasi dalam manajemen bencana bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga persoalan hubungan antara manusia, struktur kelembagaan, dan kecakapan komunikasi. Pemahaman, pelatihan, dan pendekatan yang sangat reflektif menjadi kunci untuk memperbaiki sistem koordinasi antar lembaga. Hasil ini dapat menjadi dasar pengambilan kebijakan dan perencanaan strategis ke depan dalam konteks kebencanaan. Selanjutnya itu bagian terakhir kesimpulan. Penelitian ini menegaskan bahwa koordinasi antar lembaga dalam manajemen bencana sangat bergantung pada komunikasi yang efektif, kolaborasi, dan manajemen sumber daya yang terintegrasi. Koordinasi yang kuat dibentuk melalui latihan pra-bencana, pelatihan, dan perencanaan rutin. Namun masih ada kepada tantangan seperti lemahnya sistem komando, kepemimpinan yang tidak konsisten, dan kendala komunikasi. Untuk mengatasinya dibutuhkan pelatihan koordinasi khusus, evaluasi pasca bencana, literasi media sosial, dan serta keseimbangan antara fleksibilitas dan otoritas di lapangan. Pendekatan kepemimpinan yang adaptif menjadi kunci memperkuat koordinasi yang tanggap dan berkelanjutan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan terkait artikel yang kedua. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.